Afrika Selatan merupakan sebuah negara yang penduduk pribuminya merupakan ras kulit hitam. Namun sejak puluhan tahun lamanya, ras asli negara ini digusur dengan pemerintahan yang menganut sistem politik apartheid, yang membedakan rakyatnya berdasarkan warna kulit. Nah, atas dasar perbedaan itu, banyak sekali hal yang terjadi termasuk perlawanan dari ras asli itu sendiri. Hal inilah yang melatar belakangi film ini. Berkisah tentang dua orang kulit putih bernama Tim Jenkins dan Stephen Lee yang ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara di Pretoria karena melakukan aksi protes terhadap pemerintahan apartheid tersebut. Di penjara, mereka banyak bertemu dengan pejuang lain yang memiliki visi serupa untuk membebaskan kesetaraan hidup antar ras dan menghilangkan rasisme dari muka bumi. Dan dari sinilah perjuangan mereka dimulai. Sebelum dijebloskan ke dalam penjara, tim yang saya ceritakan di awal terlihat membawa dua kantong tas yang kemudian ia letakkan di tempat sampah umum. Dan dari kejauhan, Lee memantaunya dan tentu saja Lee juga membawa hal serupa. Setelah mereka meletakkan tas-tas tersebut di titik tertentu, mereka beranjak pergi dan kemudian bom pun meledak. Namun tujuan mereka sebenarnya bukanlah meledakkan bangunan atau merusak sesuatu, melainkan memberi pesan lewat selebaran yang dihamburkan dari bom-bom tersebut. Dan karena hal ini mereka pun ditahan. Tim mendapat masa tahanan selama 12 tahun, sementara Lee yang membantunya mendapat masa tahanan selama 8 tahun. Dan disinilah mereka di penjara Pretoria. Singkat cerita, mereka sudah mendapatkan sel mereka masing-masing dan tinggal di dalamnya. Mereka juga diberitahu mengenai peraturan yang harus mereka tepati selama di dalam sana. Keesokan harinya, mereka pergi ke kantin untuk mendapatkan sarapan. Di sana, mereka melihat dua kelompok narapidana yang dibedakan berdasarkan warna pakaian. Yang berwarna biru adalah napi kejahatan seperti pembunuh dan lain sebagainya, sementara mereka yang berpakaian berwarna krim adalah narapidana dengan status tahanan politik. Tim hampir saja duduk dan bergabung dengan para pembunuh. Namun itu dicegah oleh seseorang yang belakangan diketahui bernama Dennis. Dennis adalah senior di penjara ini. Ia masuk ke sini karena alasan yang sama dengan Tim. Itu sebabnya Dennis memberitahunya tentang aturan itu. Sementara Lee, teman Tim juga salah memilih tempat duduk, namun Dennis dan teman-temannya membuat keributan agar perhatian Lee tertuju pada mereka. Dan setelah sadar, Lee pun menghampiri mereka. Ketika mereka sedang berbincang, seorang pria berkulit hitam berjalan membawa troli berisi piring kotor. Dan diketahui pria tersebut dijuluki sebagai potluck oleh para sipir. Dan tanpa belas kasihan, ia memukuli potluck dengan tongkatnya. Ini adalah pemandangan yang cukup membuat Dennis dan kawan-kawan kesal, namun mereka tetap diam karena tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah makan, mereka berolahraga di lapangan. Ketika sedang berlari, Dennis menyadari bahwa Tim menyimpan sesuatu di anusnya. Itu diketahui dari caranya berlari yang bengkang. Dan Tim berkata bahwa ia menyimpan selongsong kaleng rokok yang di dalamnya terdapat uang yang diberikan oleh pacar Tim yang seorang wanita berkulit hitam sebelum Tim dibawa masuk ke penjara. Selanjutnya Dennis memberitahu mereka tentang seluk-beluk penjara tersebut, mulai dari ketinggian dinding, penjaga, hingga saluran pembuangan yang pada umumnya digunakan untuk kabur. Di sela istirahat mereka, Dennis juga menerangkan tentang temannya yang mengalami infeksi pada lubang anusnya karena menaruh benda asing di sana. Dan sebab hal itu, Dennis menawarkan tempat persembunyian yang aman untuk uang yang disimpan oleh Tim. Dan setelahnya, Dennis pun pergi. Scene beralih kepada seorang pria yang lagi asik ngudut. Setelahnya, pria tersebut mematikan udut magnumnya yang bikin sakit tenggorokan dan pergi menghampiri Tim. Pria tersebut berbicara dengan Tim tentang Dennis. Katanya Dennis selalu berusaha membuat tahanan baru untuk tinggal dengan betah di penjara. Itu sebabnya ia tidak pernah berbicara dengan Dennis. Namun, ia tetap membenarkan pernyataan Dennis tentang belum ada orang yang berhasil kabur dari penjara ini. Dan Lee menanggapinya dengan berbicara, dan karena kesamaan visi ini, mereka bertiga pun sepakat untuk merencanakan pelarian mereka. Waktu olahraga berakhir, dan mereka kembali ke sel mereka masing-masing.
Tim pun boker dan berusaha mengeluarkan kaleng surya dari pantatnya. Dan setelah berhasil, uang di dalamnya diserahkan pada Dennis agar Dennis dapat menyembunyikan uang tersebut. Mengenai mengapa Dennis bisa menjadi tetua di antara tahanan politik lainnya, selain karena Dennis merupakan seorang tahanan senior, ia juga dipenjara karena melakukan revolusi anti politik apartheid dengan cara-cara kekerasan. Di persidangan yang sama dengan Nelson Mandela dan Walter Sisulu, ya bisa dibilang Dennis Goldberg ini salah satunya adalah pendahulu Tim dan Lee juga. Tim sekarang sudah berada di penjara selama 23 hari. Dan selama itu pula keinginannya untuk kabur belum juga hilang. Ia kemudian menghidupkan korek api untuk melihat detail dari lubang kunci selnya, terus memperhatikannya dan menggambarnya, dan ide brilian pun terlahir. Hey, we've got something. Tim bersama Lee memberitahu Leonard tentang rencana untuk membuat kunci. Leonard menganggap itu sebagai hal yang sia-sia karena kayu akan sangat mudah patah. Namun Lee sangat yakin dengan rencana yang dibuat oleh Tim dan membantu Tim untuk meyakinkan Leonard akan rencananya. Dan Leonard pun setuju dengan hal itu. Scene berganti. Ketika mereka sedang makan, Leonard menjatuhkan nampan makanannya dan membuat seorang sipir datang menghampiri mereka. Hal ini dilakukan agar Tim dapat memperhatikan bentuk kunci yang ada supaya ia bisa membuat tiruannya. Ketika si sipir ingin beranjak pergi, Lee pun berusaha mengulur waktu dengan membela potluck yang mereka jadikan pesuruh. Namun si sipir marah dan menghampiri Lee, dan rencananya untuk mengulur waktu pun berhasil. Setelah berada dalam selnya, Tim mulai menggambar kunci tersebut. Untuk menambah keakuratannya, ia terus mengamati kunci para sipir setiap saat. Dan ketika blueprintnya sudah terbentuk, ia kemudian berusaha menyelundupkan kayu dari bengkel kayu tempat mereka dipekerjakan. Namun ini hampir saja ketahuan karena si sipir mengecek semua barang yang mereka bawa keluar dari bengkel. Untungnya, Tim berhasil mengibuli sipir tersebut dengan menyumbat termos air minumnya agar tidak berbunyi ketika dicek. Dan tibalah saat perakitan. Ia mengamplas, mengikir, mengelem, dan merakit kayu tersebut menjadi satu kesatuan hingga membentuk sebuah replika kunci selnya. Dan ketika dites, pintu sel pun berhasil terbuka. Tim sangat senang, namun tidak berapa lama karena pintu selnya ada dua lapis, di mana lapisan luar hanya memiliki satu lubang kunci yang letaknya berada di luar. Tim pun berdiskusi dengan Leonard tentang problem ini. Leonard yang sedikit tidak percaya sebelumnya mendukung Tim secara penuh dan sangat menyukai rencana yang Tim buat. Tidak terasa sudah 100 hari sejak mereka di penjara, kunci kedua pun berhasil dibuat. Tim mengetes kunci yang baru saja ia buat sebelumnya, dan di percobaan kedua hal ini pun berhasil. Akan tetapi ini sama sekali tidak mulus. Ketika Tim ingin mencabut kuncinya, itu malah patah dan patahannya tertinggal di lubang kunci. Ia mencongkelnya. Sementara sipir terus mendekati sel mereka. Untungnya itu berhasil dilakukan, tapi karena kunci tidak bisa diputar menyebabkan lock kuncinya masih terus keluar. Ketika Tim sedang beristirahat di selnya, sipir pun datang untuk mengunci pintu. Namun ia curiga karena lock pintunya masih keluar. Dan ini membuat Tim sangat deg-degan. Untung saja sipirnya nggak mikir macem-macem nih, dan langsung menutup pintu tersebut. Scene beralih ke masa penjengukan. Tim sama sekali tidak dijenguk oleh siapapun, sementara Leonard berbincang dengan anaknya. Anaknya bercerita bahwa ia memukul seorang anak di sekolah karena ia dikatai anak haram. Leonard yang mendengarnya pun merasa sangat sedih. Ia berjanji akan keluar sesegera mungkin. Namun ketika Leonard menyentuh kaca, si sipir yang reseh memarahinya dan membuat anak Leonard menjadi takut. Leonard balik melawan, dan tentu saja itu membuat anaknya dibawa pergi. Namun tetap tidak bisa berbuat apa-apa. 142 hari sudah Tim berada di penjara. Dan ternyata alasan keluarganya tidak menjenguknya adalah karena ayahnya sedang sakit. Dan ketika itu pula Leonard mendapatkan ide. Namun ketika mereka sedang membicarakan ide tersebut, si sipir Gupek pun datang dan menginterogasi mereka. Tapi tentu saja mereka berhasil ngeles. Dan percakapan pun dilanjutkan. Dan Lee seketika menemukan ide ketika melihat sapu yang dipegang oleh Leonard. Dan dirakit sedikit jadilah pemutar kunci dengan sendi memutar. Ketika malam hari, Tim mencobanya. Dimasukkannya kunci tersebut ke dalam lubang dan percobaan pertama pun gagal.
dan ia harus mengikir kuncinya lagi, dan di percobaan kedua akhirnya Tim pun berhasil. Ia mengunci pintu tersebut kembali, namun ketika ingin dicabut, Tim kembali panik lantaran petugas yang bolak-balik berjaga di luar. Akhirnya kunci pun jatuh. Tim mengambil permen karet dan mengunyahnya. Itu semua digunakannya untuk merekatkan kunci yang jatuh kepada kayu. Dikunyahnya permen tersebut dan ditempelkan di ujung sapu. Diraihnya kunci dan ditempelkannya ke permen karet, tapi permen karetnya ikutan jatuh. Dicoba lagi, jatuh lagi. Dicoba lagi, keangkat, tapi permen karetnya doang. Hingga di percobaan terakhir, akhirnya Tim pun berhasil mengambil kunci tersebut. Keesokan harinya, Tim memberitahu kepada teman-temannya bahwa ia berhasil membuka kedua pintu, dan mereka pun gembira akan keberhasilan itu. Scene beralih kepada Tim yang sedang berkebun. Di kebun, ia sedang menggali tanah yang di lubang tersebut nantinya disimpan kunci-kunci pintu mereka. Namun, saat Lee menghampiri Tim, si sipir merasa curiga dan bertanya tentang apa yang ia lakukan dengan Tim di taman. Setelah selesai mengecek Lee pun dibiarkan pergi, sementara sipir mendekati Tim yang sedang menyembunyikan kunci tersebut. Untungnya ketika ditanya, Tim berhasil ngeles dari pertanyaan itu. Setelah sipir pergi, Dennis yang juga sedang berada di kebun memberitahu Tim tentang pengawas bersenjata yang sedang berpatroli. Dennis berkata bahwa penjaga tersebut adalah seorang polisi yang sebelumnya diasingkan ke sini karena melakukan penembakan terhadap anak-anak. Dan juga kepala sipir telah mengetatkan penjagaan. Itu sebabnya sipir yang lain terlihat sangat panik. Karena hal ini, Dennis terus berusaha mencegah Tim untuk kabur. Karena Dennis memperkirakan rencana Tim akan gagal. Tapi sepertinya Tim sangat percaya diri dengan pelariannya. Dan ia meminta bantuan kepada Dennis.